Halo, Ya, Kak. silakan SH. Tiga. Silakan, Pak. Selamat malam. Ya, malam, silakan. Mau tanya, pandangan Kak Elia untuk seorang perokok itu seperti apa? Pandangan saya tentang perokok. Tergantung yang merokok itu dulu. Apa yang dia lakukan. Kalau pandangan saya tentang perokok, saya tidak bisa menghakimi perokok. Oh, kamu akan masuk neraka, kamu enggak. Saya karena Alkitab tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai tindakan itu. Tapi kasih karunia dan belas kasih Tuhan itu tertumpah bagi semua orang. Nah, Tuhan akan menyelidiki semua hati. Roma 2 ayat 16. Dia akan menghakimi segala yang kelihatan dan segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi. Nah, demikian juga para perokok. Why are you smoking? Ya, apa yang kamu lakukan dan mengapa kamu melakukan itu? Apa yang dituntut hatimu? Ya, dengan demikian itu kamu berbuat itu. Tuhan yang tahu itu, Tuhan yang tahu bagaimana pertimbangan hatimu dan kebenarannya menurut standar hati nuranimu. Menurut kebenaran yang telah kamu sadari dan ketahui secara penuh atau tidak. Dan Tuhan akan menghakimi kamu berdasarkan itu. Membenarkan atau menyalahkan kamu dengan dasar itu juga. Ya, jadi bukan saya yang tahu kamu siapa, tapi kamu sendiri yang tahu kamu siapa. Kalau kamu sudah benar-benar sungguh-sungguh dan sadar mengenai kebenaran bahwa tubuhmu adalah bait suci dan kamu harus menjaga itu, maka buahnya seharusnya kamu tidak akan merokok. Tapi kalau kamu belum sadar secara penuh, maka Tuhan akan menghakimi kamu berdasarkan ketidaksadaranmu itu yang secara penuh. Yang sekalipun kebenaran diberitakan sama kamu, tapi kamu tetap memilih untuk bersikeras pada kebenaran yang kamu miliki. Dan itu tersembunyi, kamu dan Tuhan yang tahu, bukan saya. Ya. Kemudian kalau misalnya kita, ya oke, saya mengerti maksudnya. Bagaimana kalau misalnya kalau kita melihat hamba Tuhan, ya toh, yang dipakai Tuhan, dan dia juga perokok, gitu loh. Bagaimana? Ya, kalau saya sih saya nasihati ya. Pak, jangan merokok, Pak. Nggak boleh, Pak. Gitu. Tapi kalau mereka bilang, udahlah, nggak apa-apa, begitu ya, ya urusan mereka sih. Ya. Kita bertegur, kita kasih teguran, kita kasih kebenaran yang kita sampaikan. Kalau mereka menerima silakan, tidak terima juga nggak apa-apa. Ya, tidak dengan demikian itu menjadi alasan buat kita ngejudge mereka, memperburuk-buruk mereka dan kata-katain mereka itu nggak boleh. Malah kita yang menjadi berdosa daripada mereka. Ya, Kalau sikap ya mau kata ya kan kita tahu toh, dia ya ada kita nggak lihat inilah ya oknum lah ya istilahnya toh, dan bukan oknum juga sih sebenarnya. Misalnya kita lihat ada seorang pendeta toh, dan dia rokok berat gitu, dan bukan hanya satu, dua orang yang saya ketemui, banyak gitu loh. Nah, tanggapan Anda seperti itu gimana? Pendeta? Maaf, Pak. Itu tadi kalau sudah dinasihati tapi tidak mau terima ya, itu urusan mereka. Titus 3 ayat 10. Kalau sudah dinasihati 1-2 kali dan mereka tidak mau dengar, ya tinggalkan saja begitu. Tapi tidak dengan alasan itu kita membenci mereka, ya nggak boleh. Kalau misalnya itu pendeta kita gitu loh misalnya toh. jangan ya dikasih tahu nggak boleh. Nggak boleh dikasih tahu gitu. Kasih tahu aja bahwa itu nggak boleh gitu loh. Nggak boleh itu alasannya kenapa? Itu nggak baik bagi tubuhmu, persembahanmu, nggak bisa. Nggak bisa gitu ya? Itu merusak tubuh kan, merusak. Padahal kita harus mempersembahkan tubuh sama Tuhan. Masa kita harus mempersembahkan tubuh yang rusak sama Tuhan? Enggak boleh lah, jangan. Setuju.